Reaksi lain yang dapat terjadi pada asam amino atau protein pada saat pengolahan adalah rasimisasi. Masih ingat nggak kimia organik sama saya dulu di tahun pertama? Ada isomer L dan isomer D. Berlawanan jarum jam dan searah jarum jam. Jadi asam amino kan molekul kiral ya, yang keempat tangan C itu mengikat senyawa yang berbeda. Kemudian dilihat dari prioritasnya itu dari yang H menuju ke arah COOH itu kalau yang D itu searah jarum jam, kalau yang L berlawanan jarum jam. Nah, yang mudah dicerna oleh tubuh adalah yang bentuk L, gitu, yang match dengan enzim pencernaan kita itu yang bentuknya L. Tapi kalau asam amino itu dipanaskan, maka dia bisa berubah bentuknya, konfigurasinya menjadi bentuk D, sehingga daya cernanya berkurang. Jadi sebagian asam amino dari protein itu akan berubah menjadi D, sehingga kemudian tidak match dengan enzim pencernaan kita. Hal ini dapat terjadi akibat perlakuan alkali, tapi juga bisa terjadi pada perlakuan asam dan pada saat proses penyangrai atau roasting. Jadi buat Anda yang hobi banget makan sate atau segala sesuatu yang dipanggang, hati-hati proteinnya bisa berkurang kecernaannya. Pernah dengar nggak tentang asam fenolat, flavonoid, dan tanin? Nah, di dalam sayur, buah, biji-bijian, dan juga teh, juga coklat, itu ada senyawa-senyawa inilah yang menyebabkan dia punya aktivitas antioksidan. Jadi asam fenolat sama tanin itu ada di buah-buahan, terus yang rasanya kesek gitu. Contohnya salak. Tanin sama asam fenolat itu juga terkandung di dalam teh, coklat. Kalau flavonoid itu ada di dalam biji-bijian, kayak misalnya kedelai hitam. Senyawa-senyawa ini kalau ketemu sama oksigen atau dalam kondisi basah atau ada enzim polifenolase akan menyebabkan senyawa-senyawa ini teroksidasi membentuk senyawa ortoquinon. Masalahnya, ortoquinon itu sifatnya reaktif sama protein dan gandengan gitu. Jadi si ortoquinon itu mudah bergandengan dengan protein membentuk kompleks protein polifenol. Kalau di proteinnya itu ada lisin, maka si lisin akan digaet nih sama si polifenol itu sehingga jumlah lisin sebagai senyawa asam amino esensial akan turun dan kemudian protein yang diikat sama polifenol itu menyebabkan si protein tidak bisa dicerna karena sulit untuk bereaksi dengan enzim protease di pencernaan kita. Makanya nilai kecernaan protein itu turun. Buat kalian yang suka banget minum milk tea atau teh dicampur susu, nah hati-hati di sini. Kalau milk tea-nya itu anget atau bahkan pernah mengalami pemanasan atau kondisi pH-nya basah atau ada kemungkinan teroksidasi, itu proteinnya sulit dicerna loh. Kalau kalian mau dapat protein yang kualitas yang baik, ya susunya nggak usah dicampur sama teh gitu. Kemudian processing itu juga dapat menyebabkan terbentuknya lisinoalanin, suatu senyawa toksik. Lewat dua reaksi, yaitu reaksi beta eliminasi dan substitusi. Seperti apa reaksinya? Kita lihat di slide berikutnya. Sebelum kita belajar tentang bagaimana terbentuknya lisinoalanin, kita belajar dulu tentang beta eliminasi. Beta eliminasi itu apaan sih? Beta eliminasi adalah hilangnya hidrogen ataupun senyawa lain dari C di bagian beta. C alfa adalah C yang ada di sebelah C karboksil atau COOH. Kemudian di sebelahnya lagi ada C beta, sebelahnya lagi ada gamma, dan seterusnya. Maka kita tahu ya posisi C beta itu di sebelah mana. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh, kalau misalnya suatu asam amino itu gugus COOH-nya ada di sebelah mana, berarti alfa dan betanya ada di sebelah mana. Nah, kalau senyawa yang berikatan dengan C beta itu lepas, itu namanya beta eliminasi.
Akibat pemanasan, maka sistein, serin, lisin, fenilalanin itu dapat dan juga pada kondisi alkali ya, adanya air, H2S, itu dapat mengalami beta eliminasi, kemudian terbentuk residu dehidroalanin. Kemudian dengan keberadaan L-lisin, bagian yang sudah tereliminasi tadi ditempeli oleh L-lisin membentuk lisinoalanin. Pembentukan lisinoalanin akan semakin tinggi dengan semakin tingginya pH atau kebasahan dan juga dengan semakin tingginya kandungan sistein, lisin, fenilalanin, dan serin. Maka pada industri yang produknya itu bahannya memiliki kandungan protein dalam jumlah tinggi kayak misalnya susu, keju, dan lain sebagainya, kalau mereka melibatkan proses pemanasan, itu mereka harus sangat berhati-hati. pH-nya harus dijaga agar jangan sampai terlalu basah, agar tidak terbentuk lisinoalanin yang bersifat toksik. Demikian pula apabila ada residu serin fosfat atau asam amino serin yang berikatan dengan fosfat, maka dapat terjadi eliminasi yang kemudian akan menyebabkan L-lisin menempel pada eliminasi tersebut. Lisinoalanin akan terbentuk pada pH 9 dan akan semakin banyak atau meningkat dengan semakin tingginya pH. Jumlah lisinoalanin akan bergantung pada konsentrasi lisin dan jumlah sistein dan serin dalam protein. Semakin banyak lisin, maka akan semakin besar kemungkinan terbentuk lisinoalanin. Lisinoalanin itu dapat menurunkan nilai gizi, dalam hal ini menurunkan kecernaan lisin dan juga bersifat toksik. Tikus yang diberi protein kedelai, yang protein kedelai itu diberi perlakuan basa sehingga terbentuk lisinoalanin, terbukti mengalami kerusakan ginjal atau nefrositomegali. Walau belum ada pembatasan lisinoalanin dalam aturan pangan, tetapi kita perlu berhati-hati, terutama pada makanan bayi dan balita. Susu formula harus seminimal mungkin terbentuk lisinoalanin selama proses sterilisasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terbentuknya lisinoalanin adalah penurunan pH dan suhu. Jadi pH harus dijaga agar berada pada pH netral atau sedikit asam dan suhunya jangan terlalu tinggi sehingga tidak terjadi beta eliminasi. Sehingga kemudian dapat menurunkan sifat fungsional yang kurang dikehendaki. Selain itu, lisinoalanin kan terbentuk dari gugus epsilon amino dari asam amino lisin. Maka gugus epsilon amino lisin tadi akan ditutupi dengan acylating agent atau bahan pengasilasi atau gula. Kemudian oksidasi sistein dihambat dengan penambahan asam sistein sulfonat. Pada saat pengolahan, kalau suatu bahan itu mengandung lemak dalam jumlah tinggi, maka lemak itu juga bisa teroksidasi akibat suhu tinggi. Sehingga kemudian terbentuk senyawa hidroperoksida yang kemudian membentuk radikal bebas dan radikal bebas itu bisa mengalami polimerisasi. Masalahnya, produk dari oksidasi lipida atau lemak tadi dapat bereaksi dengan protein membentuk ikatan silang atau cross linkage sehingga dapat memodifikasi protein. Hal ini menyebabkan protein yang termodifikasi itu tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan di pencernaan kita, sehingga kalau protein berinteraksi atau bereaksi dengan hasil oksidasi lipida, maka nilai gizi protein akan turun. Dan ini adalah skema reaksinya. Asam lemak tidak jenuh itu dapat mengalami oksidasi akibat panas cahaya dan akibat senyawa katalis, misalnya senyawa logam atau mineral yang ada dalam bahan. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka tingkat oksidasi juga akan semakin tinggi, menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas akan bereaksi secara berantai, menghasilkan senyawa karbonil dan hidroperoksida yang dapat bereaksi dengan protein sehingga memodifikasi protein itu. Protein yang sudah termodifikasi akan sulit bereaksi dengan enzim yang ada di pencernaan kita sehingga tidak dapat dicerna. Hal ini akan menurunkan kecernaan protein dan nilai gizinya. Tingkat kehilangan asam amino akibat pengolahan itu dibedakan menjadi dua, yaitu kehilangan asam amino secara individual per asam aminonya dan kehilangan asam amino secara relatif. Secara individual, yang pertama adalah lisin. Grup epsilon asam aminolisin akan bereaksi dengan aldehid dari gula reduksi membentuk basa Schiff dan membentuk senyawa amadori. Apabila terjadi dehidrasi atau penguapan air,
maka akan berlanjut ke reaksi Maillard membentuk senyawa melanoidin. Pembentukan polimer dari ikatan silang dalam rantai protein akan menyebabkan kerusakan pada asam aminolisin sehingga menurunkan kecernaannya. Selain itu, asam aminolisin dapat bereaksi dengan lipid teroksidasi, yang juga efeknya adalah menurunkan kecernaannya. Yang kedua adalah metionin. Metionin itu mudah teroksidasi, membentuk metionin sulfoksida pada oksidasi lipid, sehingga juga akan menurunkan kecernaannya. Padahal metionin adalah asam amino yang diperlukan sebagai asam amino pemula ya, yang mengawali dari pembentukan protein ya kan. Sehingga kalau sampai metionin teroksidasi akibat pemanasan, maka kita bisa mengalami kekurangan metionin. Kemudian yang berikutnya adalah sistin dan sistein. Kedua asam amino ini mudah teroksidasi dan apabila mengalami beta eliminasi dapat meningkatkan pembentukan lisinoalanin yang bersifat toksin. Kemudian triptofan. Triptofan itu dapat teroksidasi menghasilkan N-formyl kinurenin dan 2 stereoisomer dari dioksindol 3-alanin. Triptofan dengan aldehid dari hasil oksidasi lemak akan meningkatkan reaksi Maillard lanjut, padahal hasil dari reaksi Maillard itu tidak tercerna, sehingga pada intinya pada pemanasan yang terlalu tinggi atau terlalu basah atau dengan keberadaan lipida, hal itu akan menurunkan kecernaan dari protein. Selain itu, ada beberapa asam amino yang juga dapat bereaksi dengan ortoquinon hasil oksidasi dari polifenol. Sehingga bagi kita yang pengen minum susu misalnya, jangan ditambahin teh. Atau jangan, kalau misalnya minum cheese tea, itu jangan dipanaskan gitu ya. Jadi kita efeknya ke kehidupan kita sehari-hari itu kita jadi lebih tahu. Kemudian kehilangan asam amino secara relatif, kehilangan lisin dan metionin akan tadi menurunkan daya cerna protein secara keseluruhan dan dalam hal ini adalah nilai gizinya. Pada bahan makanan olahan selama penyimpanan, kehilangan asam amino dan kurangnya kecernaan itu bisa menurunkan kualitas bahan pangan kita secara gizi ya. Kemudian produk-produk yang terbentuk atau yang menghasilkan protein termodifikasi akan sulit dicerna oleh enzim proteolitik di pencernaan kita. Kemudian asam amino triptofan dan asam amino lain yang mengandung sulfur juga dapat rusak teroksidasi oleh adanya radikal bebas dan hidroperoksida dari lipida yang teroksidasi. Makanya kalau misalnya dalam suatu bahan pangan ada proteinnya, ada lemaknya, kemudian dipanaskan dalam suhu tinggi, terutama kalau misalnya digoreng, ini akan menurunkan kecernaan protein. Dan kita sebagai teknolog pangan harus tahu nih, kalau misalnya ada protein, ada lemak, maka kita harus bisa memperkirakan kira-kira suhu berapa sih yang paling cocok. Kalau mau hati-hati sih, suhunya di bawah 80. Kemudian kalau bisa tidak melibatkan penggorengan ya.